Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Afdil dan kali ini saya berada di depan kampus Universitas Papua, Unipa di Manokwari. Dan dalam vlog kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa, dan ini sangat memiliki makna luar biasa bagi orang-orang Papua. Teman-teman mau tahu apa itu? Yuk, ikuti video ini sampai selesai dan kita lihat keseruan saya sore ini berada di kampus Unipa bersama teman-teman yang luar biasa. Lagi kita satukan buah pinang muda. Wow. Mantap. Mari teman-teman, ada ini pinang, silakan. silakan Oke teman-teman, hari ini kita bicara tentang pinang. Harga kataku. Ini dia. Jadi buah yang kecil ini tapi punya makna besar buat orang-orang, buat kita di Papua. Dan saya pernah beberapa kali coba, rasanya kalau nggak biasa setengah mati juga. Tapi ini menjadi konsumsi wajib bagi sebagian orang-orang Papua, dan kalau nggak ada ini rasanya dunia itu bakal hilang. Dan teman-teman, di belakang sana itu sudah banyak sekali teman-teman lihat yang lagi pesta buah pinang. Dan kita mau tanya, kira-kira seberapa pentingkah buah pinang buat orang Papua? Dan kita juga tanya, kenapa harus makan pinang? Bagaimana rasanya? Yuk, teman-teman, sekarang saya lagi bersama Kakak Merius ya. Beliau salah satu mahasiswa pasca sarjana di Unipa lingkungan. Kakak, ini sore ini kita ada pesta pinang di depan rektorat. Terus pertanyaan saya, ini pinang diapain caranya? Jadi ini pinang kan pinang buah. Oke. Jadi pinang ada berapa macam? Itu dulu. Pinang ini ada dua jenis, yaitu pinang kering sama pinang buah. Ah, ini pinang buah. Yang saat ini adalah pinang buah. Pinang kering adakah? Nah, ini ada pinang kering. Ini Oke teman-teman, ini pinang kering. Berarti ini buahnya yang sudah dikeringkan, dijemur ya? Pinang buah ini dikeringkan. Nah, hasilnya seperti begini. Oke. Sip. Tapi sekarang kita tutorial makan pinang buah. Ya, Caranya dulu. Pertamanya itu harus pinang buah ini buka kulitnya dari isinya. Oke. Setelah itu buahnya dimakan, Kulitnya? disimpan dulu atau langsung dimakan bersamaan dengan isinya. Oh, bisa? Iya, bisa. Oke. Setelah kemudian bikunya setelah hancur, lalu ini kapur. Ini kapur. Ah. Nah, Oh jadi ini, ah. jadi kapur ini harus dicelup. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini sirih. Ini sirih. Oh, ini buah sirih. Iya, Coba ini pegang. buah sirih. Kawan-kawan, ini buah sirih ya. Iya, sirih. Kalau buat yang di Padang itu kita biasanya makan daun sirih, tapi kalau di sini buahnya. Ya, kita makan buahnya. Oke, terus. Nah, setelah itu buah sirih ini dicelup ke dalam kapur. Setelah itu dimasukkan ke mulut bersama dengan pinang. Oke. Contohnya begini. Cas. Bunyinya bu enak banget. Setelah itu berulang kali dicelup ke dalam kapur. Sampai ada Punya Hmm. sampai terasa di dalam mulut, terasa panas, berarti Oh. rasanya sudah warna merah. Ya. Oke, sip. Jadi teman-teman, saya belum pernah coba. Saya beberapa kali pernah coba yang ini saja, tapi tidak pernah pakai ini kapur ya. Ya, ini Jadi kapur ini dari apa ini? Kapur ini bisa terbuat dari kulit kerang, bisa juga dari batu karang, tapi karang laut. Karang laut. Ya. Oke, Yang sip. bentuknya jari-jari. Oke. Jadi semua karang laut untuk kapur, tapi ada khusus karang yang memang berjari-jari, itu yang khusus untuk buat kapur. begini ya. Oke teman-teman, itu dia tutorial cara makan pinang. Simple sekali, tidak ribet, tapi memang buat kita butuh perjuangan yang nggak biasa. Sekarang kita tanya beberapa teman-teman, kenapa kita harus makan pinang? Oke? Kakak Merius dulu. Kenapa harus makan pinang? Kalau pinang dari dulu memang orang tua saya suka makan pinang, jadi secara alami turun temurun. Oh, oke.
Terus berarti dari kecil-kecil sudah makan pinang? Iya, sudah dari kecil sudah Umur makan. berapa masih ingat tidak? Dari SD kelas 4 saya sudah makan pinang. Wah. Oke. Dan anak-anak kakak juga sekarang makan pinang tidak? Iya, anak saya yang pertama makan pinang. Oke teman-teman, itu satu garis ya, bahwasanya makan pinang itu diturunkan, jadi kebiasaan ya, jadi budaya, jadi wajar, semua ada. Terus kalau nggak ada pinang rasanya gimana? Kalau memang kita yang sudah terbiasa makan pinang, rasanya mulut ini tidak seperti apa namanya? Dunia hampa Iya, begitu katanya. Itu lagi. Ya, jadi kalau ada pinang ya kita rasa enak, ada suasana dengan keluarga, ada Oke. begitu. Jadi pinang juga menghangatkan suasana ya. Iya. Itu dia. Kakak Mirus, thank you ya. Makasih banyak. Terima kasih. Kita tanya yang lain, masih banyak di sini. Para Pinangers. Teman-teman, sekarang saya bersama dengan Kakak Michael Ibo. Kakak aslinya mana? Dari Sentani. Sentani. Penguasa Danau Sentani nih. Tapi hari ini kita tetap bicara tentang pinang. Kakak, sejak kapan makan pinang? Ya kecil. Sejak kecil. Oke. Itu kenapa harus makan pinang? Dari kecil lihat orang tua makan pinang, saya juga ikut makan pinang. Nah, Ternyata pinang itu punya manfaat besar untuk mempersatukan oke. kami semua. Jadi pada waktu misalnya ada kegiatan apa, akan terlihat di situ lebih enak, lebih bagus ketika ada pinang. Oke. Jadi kalau nggak ada pinang kurang hangat begitu ya. Kurang hangat, tapi pinang juga punya fungsi besar. Salah satunya adalah ketika ada dalam rangka menyelesaikan permasalahan, misalnya setelah ada masalah kita duduk untuk urusan, itu akan terasa suasana kekeluargaan akan nampak ketika pinang hadir sana. Oke. Jadi ini lebih cair gitu. Lebih cair. Oke teman-teman, jadi itu ya salah satu fungsi pinang ini buat kita di Papua adalah untuk mencairkan suasana. Jadi kalau ada yang lagi ribut, masalah, berantem gitu, Ya. kalau ada pinang, Hari berantem, kalau ada pinang, begitu duduk untuk menyelesaikan masalah kan dalam keadaan tegang. Ketika pinang hadir, suasana cair, masalah gampang diselesaikan. oke. Itu salah satu fungsi. Jadi ini bukan hanya sekedar buah yang kecil begini, tapi dia punya makna sosial ya. Ya, bagi makna kita di sosialnya Papua. tinggi. Oke, kita tanya yang lain ya. Ya. Ini kita masih banyak tuh pinangers di belakang. Kawan-kawan, sekarang saya bersama salah satu teman baik, Bapak Obed Ulo. Siap. Bapak Obed dari Arfak ya? Arfak, ya. Arfak. Suku Mea Hatam? Hatam. Hatam. Oke, Kakak Obed, ini yang penting juga yang ingin saya tahu nih. Kira-kira pinang ini punya apa ya, manfaat nggak untuk kesehatan? Mengkonsumsi pinang manfaatnya untuk kesehatan pertama menghilangkan, berdasarkan pengalaman saya Oke, sip, itu menghilangkan bau mulut. Oke. Nah, kalau kita sip. berbicara dengan teman tidak bau. Tidak bau ya. Nah, yang Oke. kedua jarang sekali gigi kita sakit. Oke, jadi Ya. menguatkan gigi ya? Ya. Oh, pantas itu saya punya nenek di kampung itu dia Ya. pakai giginya itu awet sampai Terus kemudian ekstrak dari pinang bisa membantu untuk metabolisme atau untuk pencernaan tubuh, pencernaan dalam tubuh. Teman-teman, jadi pinang ini tidak hanya sekedar gaya hidup atau budaya, tapi pinang juga menjadi sebuah apa ya, membantu untuk menjaga kesehatan kita orang-orang Ya, di Papua. kemudian kalau di daerah ketinggian atau daerah pegunungan, pinang ini mereka mengkonsumsi atau makan untuk menghangatkan badan. Ya, gitu. Oke, sip. Jelas ya kawan-kawan, jadi tidak hanya ece-ece ini tapi banyak manfaat. Oke Kakak Obed, Baik, oke. terima kasih. Siap, Lanjutkan. siap, Beliau lanjutkan. Pinangers sejati. Yes. Oke teman-teman, beginilah suasana pesta buah pinang kita sore ini di depan Rektorat Kampus Universitas Papua. Para pinangers luar biasa sekali. Begitu ya. Ya, begitu. Inilah caranya. Jadi kawan-kawan, sore ini saya akan putuskan untuk mencoba lagi. Ini kali yang kedua, ketiga kali. Yang pertama dan kedua saya pusing dan mabok. Ini
Tapi kita coba saja sudah ya. Ya, kita coba. Ini apa yang harus saya Dimulai dari mana? Jadi ini langkah pertamanya apa nih? Buka dulu. Buka dulu ini. Jadi kawan-kawan ini ada apa ya? Semacam kalau orang Padang bilang tampuannya apa ya? Sudah. Jadi ini nggak perlu dimakan ini. Jadi ini dia intinya. Dan ini dikupas saja. Ya, boleh dikupas, boleh langsung. Ih. Ya, Hmm. tergantung. Kalau mau kulitnya bijinya saya boleh, atau mau kulit luarnya. Nah, kawan-kawan, ini dia biji pinang. Kawan-kawan, ini dia buah pinang yang sudah dikupas dan ini bijinya. Kemudian yang kita makan semuanya atau? Ya, boleh semuanya, boleh sebagian. Ya, intinya harus ada bijinya. Yang penting bijinya itu. Setelah makan punya begini. Siri itu dicolok di kapur. Pahit. Hah? Pahit. Kata orang Padang kale. Pahit. Ini boleh ditelan juga? Boleh telan, boleh buang. Buang saja. Terserah. Baunya dibuang. Ah, dibuang aja, dibuang. Supaya dia tidak dibuang saja supaya tidak mabuk. Pakai ini diperlukan. Kawan-kawan, ini rasanya biasa. Gimana ya? Ada pahit-pahit. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kecut begitu. Sirinya kapur. Bah. Itu teman-temannya. Oh ya. Katanya bahasa Indonesia rasanya sepat. Terjang. Oh, salah itu sepak terjang. Ampun. Harus pakai ini kah? Ya, Supaya dia dengan kapur supaya dia merah. Warnanya berubah. kalau tidak pakai kapur gimana? Dia tidak akan merah. Siri tidak akan merah. Warnanya berubah. Tiga pasangan yang tidak Harus bisa pengambil buka dulu diusahakan sebelum untuk dimakan. pinang. Kasih lihat Siri warna kapur. sebelum dipanggang. Untuk teman-teman yang nonton, saya putuskan makan pakai sirih ya. Ah, itu dia. Itu dia. Enak. Kawan-kawan, jujur saya mulai pusing ini. Tapi teman-teman, buat teman-teman di rumah yang nonton, ini adalah pengalaman saya pertama makan pinang dengan sirih dan kapur ya. Dan rasanya ya masih sama, tapi kesini sudah mulai agak hilang rasa sepetnya. Nah, Sudah mulai enjoy. nah. Oke teman-teman, ini sudah merah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, begitulah pinang, makna pinang bagi kita orang Papua tidak hanya sekedar buah, tapi ini punya makna yang luas dan dia juga baik untuk kesehatan. Dan terima kasih kawan-kawan yang sudah mau menjelaskan dan mengajarkan cara makan pinang yang baik. Dan mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, demikian dari kita dari Manokwari. Kalau bukan Sekarang Kapan lagi? Kalau bukan orang, siapa lagi?